Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kembali lagi kita akan membuka ruang diskusi publik terhadap video-video atau berita-berita yang sedang beredar viral hari ini di sosial media maupun di media mainstream. Kita akan jadikan diskusi beberapa video yang sudah saya rangkum. Kalian bebas untuk berikan komentar, opini kalian di kolom komentar. Sama-sama kita menghindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan langsung membahas video yang pertama, teman-teman. Ini waktu Roy Suryo dan Dr. Tifa ini masuk rumah sakit usai ditangkap, teman-teman ya. Ada seorang konten kreator yang melakukan survei kecil-kecilan lah. Dia bertanya kepada warga sekitar tentang kejadian ini. Ya, kita dengarkan sama-sama. Roy Suryo yang ketangkep nih. Gue mau tahu dong tanggapan lu soal mereka yang tiba-tiba masuk rumah sakit bareng saat udah ditetapkan sebagai tersangka. Faktor usia sih kayaknya. Bisa jadi panik, penyakit kan biasanya kan dari pikiran ya. Selalu tekanan Betul lah. juga, betul juga. Ya mungkin acting kali ya. Acting kali ya. Itu udah permainan Pak, kalau kayak gitu itu udah permainan. Kalau penyakit bareng itu udah permainan. Soalnya namanya politik ya. Kalau namanya politik seperti itu. Pas ditangkap ada penyakit, pas mau ditangkap ada masalah. Dia seakan-akan nggak Tahu mau bener Bapak dijerat ini ya, hukum. teman-teman ya. Jujur saya nggak suka sama Roy Suryo. Apa ya, terlalu berlebihan lah terkait apa namanya pemerintahan atau pemimpin kayak begitu caranya. Seru Bisa juga kayak gitu gini lah ya, di teman-teman. media. Sebenarnya mah presiden nggak salah. Antek-anteknya ini yang pada salah. Udah dikasih jabatan, penggunainya yang salah. Gitu. Sebenarnya sangat disayangkan. Dia yang harusnya ngebelain buat kepentingan kita ya semua ya. Dia malah jadi korban politik mungkin ya. Mungkin tanggapannya ya sangat disayangkan aja sih. Doktif sama Roy Suryo yang ketangkep nih. Gue mau tahu dong tanggapan lu soal mereka yang tiba-tiba masuk Oke, rumah sakit next, bareng teman-teman saat ya. udah Oh, ini viral kembali ini momen Pak Jokowi bersama anak-anak pramuka ya. Kompak Pak Jokowi pakai baju ini, teman-teman ya. Senyum anak-anak ini jadi bukti kedekatan Jokowi dengan rakyat. Kita lihat. Apa nengok-nengok? Sepeda. Ulang. Apa nengok-nengok? Sepeda Pak, sepeda. Apa nengok-nengok sepeda? Dah, silakan kembali, lari. Masih nengok-nengok aja. Bawa sepeda enggak sih? Bawa sepeda, silakan balik lagi. Udah, Lebih diambil semangat. sepedanya. Saya pikir nggak bawa sepeda. Momen seperti ini yang jujur saya pribadi ini sangat merindukan, teman-teman. Momen-momen Pak Jokowi berinteraksi dengan rakyat seperti ini, teman-teman ya. Ya, semoga saja ada pemimpin yang kemudian seperti Pak Jokowi ini, teman-teman ya. Jadi benar-benar membaur dengan masyarakat. Melihat ada bapak-bapak mendekati Nah, ini sekarang anaknya. dan meminta salaman Mas Gibran, beliau pun seketika turun dari duduknya dan langsung menunduk. Dan menyuruh bapak itu untuk duduk di atas. Subhanallah, adab memang lebih tinggi daripada ilmu. Sehat Adab. Yes, adab lebih tinggi daripada ilmu. Percuma Anda sekolah tinggi-tinggi sampai gelar doktor ataupun profesor, lantas adabnya nggak ada. Lantas mulutnya nggak bisa dijaga, lantas memfitnah, lantas kemudian merendahkan orang lain. Ya pakai meme gambar-gambar binatang, gambar-gambar hewan, teman-teman ya. Jadi percuma Anda sekolah tinggi-tinggi, tapi adabnya nol besar. Mending coba lihat Mas Gibran ya, selalu adab yang diutamakan, teman-teman. Ya, Lalu coba Mas lihat sekali Wapres lagi. melihat Merendah ada seperti bapak-bapak itu. mendekati dan meminta salaman Mas Gibran. Beliau pun seketika turun dari duduknya dan langsung menunduk. Dan menyuruh bapak itu untuk duduk di atas. Subhanallah, adab memang lebih tinggi daripada ilmu. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Ya, keren. Contoh yang baik. Orang lulusan asli UNJ memamerkan ijazahnya yang berbeda Bentar. Kita udah lama nggak nonton Opung, teman-teman ya. bentuknya Coba. dengan yang dimiliki Roy Suryo. Salah satu perbedaannya tidak ada cap emasnya itu. Nggak ada stempel emasnya itu. Sekarang yang jadi pertanyaanku, di antara kalian dua, yang mana yang asli? Aku nggak mau nanya yang mana yang palsu. Nanti kena jebak.
Aku nanya yang mana yang asli. Langsung kita lihat ya, langsung kita lihat. Pak Roy Suryo ternyata tamatan dari UNJ. Terus ada yang bilang ijazah Pak Roy Suryo palsu. Dia langsung, kamu nanti saya laporin. Galak juga ternyata. Harusnya diperiksa forensik dulu. Dulu Pak Jokowi harus diperiksa forensik gitu. Nggak usah langsung, apa namanya tuh kalau anak sekarang? Nggak usah langsung, apa namanya? Tantrum. Apa yang nyekak-nyekak itu? Lu satu hal yang berbeda terus langsung diskak. Apa namanya? Nah, karena gua ngelihat Bang Roy Suryo itu nampilin ijazahnya, gue penasaran. Gue juga anak UNJ soalnya. Gua tunjukin ya, gua tunjukin nih. Dokter enggak? S3 enggak? Gue tunjukin sama lu. Nih. Ya. Ini deh lu. Nih. Ini gue jelas ya logonya UNJ ya. Nah, nih. Beda kan? Tuh. Beda kan ya? Nah, bayangin Pak Jokowi kalau lihat perbedaan itu 1985. Nah, ini gua nih lulus 2012 nih. Tuh, beda kan ya? Ini ditutupin kali ya. Nanti data gua. Tapi yang pasti nih ijazah gua asli nih. Tuh ada udah gua laminating nih. Tuh. S1 gua sebentar. S1 gua juga ada nih. Oh, S2 sama S1. Mungkin sama Roy Suryo itu S3 ya? Nih. Tuh, ya. Kan nggak ada tulisan logo di sini kan? Nggak ada tulisan logo, beda ya? Ini gue tutup nih, muka gue nih ganteng nih. Nah, terus kalau iya pun biasanya ada tulis segini nih. Kalau program pasca sarjana nih begini nih. Tuh. Gini ada tulisannya begini nih. Ya enggak. Kalau ada perubahan ijazah karena dari tahun ke tahun, ya dimaklumi. Ayo, jangan galak-galak gitu ah. Pak Jokowi digeragotin 2 tahun, tetap happy-happy aja. Nanti malah ijazah gue lagi dibilang palsu. Panjang ini kayaknya episodenya. Panjang bang. Memang itu maunya kan, mau panjang apa pendek? Lah kalau mau panjang kita panjangin. Ya, jadi dia sudah menunjukkan ijazah dia ketika dia menjadi mahasiswa setelah lulus menjadi mahasiswa UNJ. Ijazah pasca sarjananya pun juga ya. Nah, jadi ya aku tidak mengatakan bahwasanya ijazahnya Roy Suryo palsu, enggak ya. Dan seperti yang dikatakan Bill ya, dia juga tidak menuduh ijazahnya Roy Suryo palsu, tidak. Ya kan begitu. Hanya saja kok bisa lulus? Kan begitu pertanyaannya si Bill. Sementara ada peraturan rektor mengatakan bahwasanya ketika ada mahasiswanya yang melakukan tindak pidana yang juga ditetapkan oleh pengadilan inkra ya, maka dia itu ya wajib untuk di DO, kan begitu. Itu yang jadi pertanyaan. Bukan masalah ijazahnya palsu atau asli, kan begitu. Kalaupun ada 3 perbedaan atau 4 yang berbeda, UNJ masih ya katakanlah 2 tahun ganti model sertifikat, 2 tahun lagi ganti model sertifikat ijazah, 2 tahun lagi ganti model ijazah, ya terserah, nggak masalah. Ya itu dia, Bang bisa minta nomor HP-nya. Aduh ya dia. Ya jadi yang dipermasalahkan bukan ijazah palsu atau asli ya. Sama-sama publik sudah tahu bahwa ijazah doktor ya, S3-nya Mas Roy Suryo itu ijazah asli teman-teman ya. Ijazah yang benar-benar dikeluarkan dari UNJ. Lantas kemudian kalau ada alumni yang kemudian membandingkan perbedaannya, mungkin nggak apple to apple teman-teman. Ya mungkin dia punya itu S2 sedangkan Roy Suryo S3. Ya, mesti ada pembandingan dengan teman seangkatan mungkin seperti Pak Jokowi kan yang dilakukan bandingan uji perbandingan dengan teman seangkatan. Tapi ya gimana, ada video dokumentasi teman-teman ya, nggak ada yang boleh mengatakan itu palsu karena itu ada video dokumentasi Mas Roy Suryo ambil langsung di UNJ. Akan tetapi yang dipermasalahkan bukan itu sama Bang Bill. Sampai Bang Bill kemarin kayaknya ke Dikti teman-teman ya, untuk melaporkan, dan dengar-dengar ada membentuk tim atau apalah untuk melakukan investigasi ya. Tapi kita update nanti perkembangan seperti apa teman-teman ya. Kita next dulu ke berita selanjutnya. Nah,
buntut dari ini ya kembali viral ini rekam jejak ya di UNJ pernah terjadi katanya plagiat dan jual beli ijazah, rektor dipecat. Ternyata oknum UNJ pernah diduga melakukan pelanggaran plagiarisme dan jual beli ijazah di tahun 2017. Berita ini pun akhirnya mencuat lagi ke permukaan. Yang namanya rekam jejak akan selalu ada teman-teman ya. (27 September 2017) Baris Krim Polri merasa difitnah, Jali pun laporkan hal ini ke Baris Krim. Lewat kuasa hukumnya, Jali melaporkan beberapa nama, yaitu Ketua Tim Eka Supriyadi Rustad dan dosen UNJ Ubedillah siapa. Sementara Menristek Dikti M. Nasir tidak dilaporkan. Dari tim Eka ini, Supriyadi Rustad ini, beliau yang menyatakan bahwa di UNJ itu terjadi plagiat dan jual beli ijazah. Tapi saya tidak tahu akhirnya kasus ini seperti apa. Cuman ini kembali tiba-tiba viral teman-teman ya. Kita next ke berita selanjutnya. Sebetulnya Yang memusuhi Jokowi cuma 3 kelompok. Jokowi itu kan hanya 3. Yang memusuhi Jokowi hanya 3. 1 HTI, 2 FPI, dan yang ketiga terakhir nih PDIP yang menjadi musuh Jokowi itu. Nah, tapi di sini juga banyak yang memonceng. Yang memonceng itu siapa? Ya orang-orang yang kepentingannya terdegradasi oleh kebijakan-kebijakan Jokowi. Siapa itu? Ya itu salah satunya para koruptor. Siapa yang para koruptor itu? Ya pembebasan Petral, Sir Rizal Khalid dan kawan-kawan dan sebagainya lah. Nah inilah yang terjadi, makanya bukan dalam penyelidikan. Maksudnya ini poin ini Bang Zul mengatakan bahwa 8 tersangka ini salah satu kelompok yang diboncengi oleh 3 entitas tadi yang benci sama Pak Jokowi itu. Iya, yang memusuhi Jokowi itu cuma 3 entitas tadi yang memusuhi Jokowi itu. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Benar apa benar? Tulis di kolom komentar. Kita next teman-teman. Ini dalam rangka apa nih? Ini pengacara Sunan Kalijaga ajak avokat muda Jateng sowan ke Pak Jokowi untuk kita dengarkan dulu. Dalam rangka silaturahmi sama Kang Mas. Gitu ya. Kawan Jokowi. Lalu 2019 aku resmi sebagai juru bicara beliau. Siap. Sampai beliau purna. Oke. Nah saat ini kesini mau silaturahmi, kangen sama beliau, sama menghantarkan para advokat muda se-Jawa Tengah yang hebat-hebat untuk jadi kader PSI. Yang mana Mas? Keren. Ini. Oh, berbatik-batik ini. Ini suka ini videonya nih. Wow, oke Bang, selamat Bang ya. Yes. Keren. Ya. Mantan Jogo. Siap Bang Sabtono. Oke. Oke Bang. Siap. Keren teman-teman ya. Advokat muda Jawa Tengah pengen masuk PSI. Wow. keren. Luar biasa. Next teman-teman. Teman kuliah Pak Jokowi ramai-ramai sowan ke Solo, salah satunya ada Mulyono yang jadi korban fitnah Panji. Wih. Oh iya. Ini kemarin teman-teman ya, mungkin ada penyampaian dari Bapak Jokowi. Ketika mereka dipersiapkan nanti ya, sama-sama dengan Pak Jokowi, mungkin akan hadir dalam persidangan. Jadi Pak Jokowi bersiap untuk hadir dalam persidangan, menunjukkan kebenaran seterang-benerangnya. Semoga mata mereka yang hari ini memfitnah Pak Jokowi bisa terbuka. Dan selubung yang menutup mata mereka dari melihat kebenaran itu bisa diruntuhkan teman-teman ya. Kita next ke berita selanjutnya. Pak Jokowi itu Bang, kalau seandainya pada jadwal pertama tidak datang, jadwal kedua tidak datang, jadwal ketiga kayaknya bisa dijemput paksa sih. Oh iya dong, kan kita ingin pidana, ini pidana loh. Penjara loh ini. Konsekuensinya untuk Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa ini penjara, bukan main-main. Jadi kalau ada seseorang yang memang menghambat jalannya persidangan ini harus. Yang pertama ya, Pak Jokowi itu yang melaporkan. Pak Jokowi itu statusnya itu saksi pelapor. Ya.
Masa mau dijemput paksa? Ini kadang-kadang kalau kita mendengarkan opini atau pandangan dari Michael Sinaga ini agak ngawur teman-teman, ya ngaco teman-teman. Ya masa Pak Jokowi mau dijemput paksa? Yang menjadi tersangka siapa ya? Yang menjadi saksi pelapor siapa? Masa Pak Jokowi mau dijemput paksa teman-teman? Bukankah kemarin terbukti sudah ada yang dijemput paksa? Dan kemudian Pak Jokowi katanya menghambat jalannya persidangan. Siapa yang menghambat? Bukannya yang menghambat itu ada orang itu yang kemudian mengajukan pra-peradilan dan pra-peradilan. Sampai-sampai hakim itu menyimpulkan bahwa ini adalah upaya untuk menunda-nunda jalannya persidangan pokok perkara. Ya, bahkan sampai hakim menyimpulkan bahwa ini adalah penyelewengan atau pelanggaran pra-peradilan, teman-teman. Ya, menyalahgunakan pra-peradilan dengan cara seperti ini. Memilah satu persatu untuk diajukan pra-peradilan, upaya untuk menunda-nunda. Itu kan menjadikan sebuah penghambat agar supaya ini berjalan dengan lama, teman-teman ya. Lantas kemudian ini Michael Sinaga bilang, teman-teman, bahwa Pak Jokowi 1 kali dipanggil gak datang, 2 kali dipanggil gak datang, 3 kali bakal dijemput paksa. Ngawur orang ini. Sangat-sangat ngawur, teman-teman. Sedangkan Pak Jokowi sedang bersiap untuk bersama dengan teman-teman sekolahnya untuk datang ke persidangan. Ya agak lain memang teman-teman ya. Biarkanlah mereka berkuar-kuar seperti itu ya, memutarbalikan fakta. Yang terdakwa siapa, yang saksi pelapor siapa yang mau dijemput paksa. Kebalik bro. Silakan kalian tulis di kolom komentar pendapat tentang tanggapan kalian. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye.